Sejarah manusia penuh dengan kisah orang yang hilang tanpa jejak. Namun, ada beberapa kasus yang jauh lebih misterius dari sekedar orang tersesat atau kecelakaan biasa. Bayangkan seorang pewaris keluarga miliarder yang berenang menuju pantai, lalu menghilang selamanya. Seorang pilot wanita paling terkenal di dunia yang sedang mencoba mengelilingi bumi, tiba-tiba lenyap di tengah samudera luas. Sebuah koloni berisi lebih dari 100 orang yang suatu hari masih hidup normal. Namun ketika seseorang kembali 3 tahun kemudian, mereka semua sudah tidak ada. Tidak ada mayat, tidak ada tanda pertempuran, tidak ada penjelasan pasti. Bahkan setelah puluhan hingga ratusan tahun penyelidikan, misteri mereka masih belum terpecahkan. Dalam video ini kita akan membahas peristiwa paling misterius dalam sejarah manusia yang sampai hari ini masih menyisakan pertanyaan besar. Dan beberapa teori tentang mereka mungkin jauh lebih menyeramkan dari yang kamu bayangkan. Pada tahun 1961, seorang pemuda Amerika bernama Michael Rockefeller melakukan perjalanan ke salah satu wilayah paling terpencil di dunia, Papua. Michael bukan orang biasa. Ia adalah putra dari Nelson Rockefeller, seorang politikus Amerika yang kelak menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Keluarga Rockefeller dikenal sebagai salah satu keluarga paling kaya dan berpengaruh dalam sejarah Amerika. Namun Michael memiliki minat yang berbeda dari keluarganya. Ia tidak terlalu tertarik pada bisnis atau politik. Sejak muda, ia sangat tertarik pada antropologi, ilmu yang mempelajari budaya dan kehidupan masyarakat manusia. Minat inilah yang membawanya melakukan ekspedisi ke Papua, Indonesia. Tujuannya adalah mempelajari budaya suku Asmat, sebuah suku yang terkenal dengan seni ukiran kayu yang sangat unik dan ritual tradisional yang kuat. Pada saat itu, wilayah tempat tinggal suku Asmat masih sangat terpencil. Hutan lebat, rawa luas, dan sungai besar membuat daerah tersebut sulit dijangkau bahkan oleh penjelajah berpengalaman. Pada November 1961, Michael bersama seorang antropolog Belanda bernama Rene Wassing melakukan perjalanan menggunakan perahu kecil untuk mengunjungi desa-desa Asmat. Namun di tengah perjalanan laut yang cukup ganas, perahu mereka mengalami masalah. Gelombang besar menghantam perahu tersebut hingga akhirnya terbalik di laut. Keduanya terombang-ambing di air selama jam-jam. Di kejauhan, Michael melihat garis pantai. Ia kemudian membuat keputusan yang sangat berani, atau mungkin sangat berbahaya. Michael berkata kepada rekannya, "Aku rasa aku bisa berenang ke sana." Ia mengikat beberapa benda kosong di tubuhnya sebagai pelampung, lalu mulai berenang menuju daratan. Namun setelah itu, Michael Rockefeller tidak pernah terlihat lagi. Rekannya berhasil diselamatkan keesokan harinya oleh tim pencari. Keluarga Rockefeller kemudian meluncurkan salah satu operasi pencarian terbesar di wilayah tersebut. Helikopter militer, perahu pencari, tim penyelamat yang menyisir sungai dan hutan. Namun setelah berminggu-minggu pencarian, tidak ada tubuh, tidak ada pakaian, tidak ada bukti pasti. Beberapa teori mulai bermunculan. Teori pertama mengatakan Michael kemungkinan tenggelam di laut sebelum berhasil mencapai pantai. Teori kedua menyebutkan ia mungkin diserang buaya, karena wilayah tersebut dikenal sebagai habitat buaya air asin yang sangat berbahaya. Namun teori yang paling kontroversial mengatakan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Beberapa peneliti percaya bahwa Michael berhasil mencapai pantai, tetapi kemudian dibunuh oleh anggota suku Asmat. Pada masa itu, hubungan antara masyarakat lokal dan pemerintah kolonial Belanda cukup tegang. Ada dugaan bahwa Michael dianggap sebagai orang luar yang mewakili kekuasaan kolonial. Menurut cerita yang beredar di wilayah tersebut, ia kemungkinan dibunuh sebagai bagian dari ritual balas dendam tradisional. Namun tidak ada bukti yang benar-benar memastikan teori tersebut. Hingga hari ini, nasib Michael Rockefeller masih menjadi misteri. Nama Amelia Earhart adalah salah satu nama paling terkenal dalam sejarah penerbangan. Pada tahun 1932, ia menjadi wanita pertama yang berhasil terbang solo melintas Samudra Atlantik. Prestasinya menjadikannya simbol keberanian, kemajuan teknologi, dan kesetaraan perempuan pada masa itu. Namun Amelia tidak ingin berhenti di sana. Ia memiliki ambisi untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ia ingin menjadi orang pertama yang mengelilingi bumi melalui jalur khatulistiwa menggunakan pesawat. Perjalanan ini sangat berbahaya. Teknologi navigasi pada masa itu masih terbatas. Banyak wilayah yang belum memiliki bandara, dan sebagian besar rute penerbangan melewati lautan luas. Amelia menggunakan pesawat Lockheed Electra 10E, sebuah pesawat modern pada masanya.
Ia ditemani oleh navigator berpengalaman bernama Fred Noonan. Setelah menempuh ribuan kilometer perjalanan, mereka akhirnya mendekati salah satu bagian paling berbahaya dalam rute tersebut. Sebuah pulau kecil bernama Howland Island di tengah Samudra Pasifik. Pulau ini sangat kecil, panjangnya hanya sekitar 2 km. Jika pesawat meleset sedikit saja, mereka bisa kehilangan arah di lautan yang sangat luas. Pada 2 Juli 1937, komunikasi radio terakhir dari Amelia terdengar oleh kapal penjaga pantai Amerika. Pesannya terdengar gelisah. Ia mengatakan bahwa mereka tidak dapat menemukan pulau tersebut. Tak lama kemudian, komunikasi radio terputus. Pesawatnya tidak pernah ditemukan lagi. Pemerintah Amerika Serikat segera meluncurkan operasi pencarian besar. Angkatan Laut Amerika menggerakkan kapal perang, pesawat, dan ratusan personil. Operasi ini menjadi salah satu pencarian paling mahal dalam sejarah pada masa itu. Namun setelah pencarian selama berhari-hari, tidak ada bangkai pesawat, tidak ada jasad, tidak ada bukti pasti. Beberapa teori mencoba menjelaskan. Teori pertama mengatakan pesawat Amelia kemungkinan tenggelam di laut sebelum berhasil mencapai pantai. Teori kedua menyebutkan ia mungkin berhasil mendarat darurat di pulau terpencil dan meninggal di sana. Namun ada juga teori konspirasi yang mengatakan Amelia mungkin ditangkap oleh militer Jepang karena wilayah tersebut dekat dengan daerah operasi Jepang pada masa itu. Walaupun banyak ekspedisi modern mencoba mencari bangkai pesawatnya, sampai hari ini misteri Amelia Earhart masih belum terpecahkan. Pada tahun 1587, sekelompok pemukim Inggris mendirikan sebuah koloni di sebuah pulau kecil di Amerika Norte bernama Roanoke Island. Jumlah mereka sekitar 115 orang, termasuk pria, wanita, dan anak-anak. Koloni ini dipimpin oleh seorang pria bernama John White. Namun, kehidupan di dunia baru tidaklah mudah. Mereka kekurangan makanan, peralatan, dan bantuan dari Inggris. Karena situasi yang semakin sulit, John White memutuskan kembali ke Inggris untuk meminta bantuan dan membawa persediaan baru. Ia berjanji kepada para pemukim bahwa ia akan segera balik, namun perjalanan tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Perang antara Inggris dan Spanyol membuat kapal sulit berlayar. Akibatnya, John White baru bisa kembali ke Roanoke 3 tahun kemudian. Ketika ia akhirnya tiba di pulau tersebut, ia menemukan sesuatu yang sangat aneh. Koloni itu kosong, tidak ada manusia, tidak ada mayat, tidak ada tanda pertempuran, rumah-rumah masih berdiri. Namun seluruh penduduk telah menghilang. Satu-satunya petunjuk yang ditemukan adalah sebuah kata yang diukir pada batang pohon. Croatoa, nama tersebut merujuk ke sebuah pulau lain yang tidak terlalu jauh dari Roanoke. Beberapa sejarawan percaya bahwa para pemukim mungkin pindah dan bergabung dengan suku asli di pulau tersebut. Namun, teori lain mengatakan mereka mungkin mati karena kelaparan, penyakit, atau konflik dengan suku lokal. Karena tidak ada bukti yang jelas, nasib koloni Roanoke tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah Amerika. Sejarah penuh dengan misteri orang yang hilang tanpa jejak. Beberapa kasus mungkin bisa dijelaskan oleh kecelakaan atau kondisi alam. Namun, ada juga yang meninggalkan terlalu banyak pertanyaan. Apakah mereka benar-benar tewas? Apakah mereka menemukan sesuatu yang tidak seharusnya mereka temukan? Atau ada rahasia yang belum pernah terungkap sampai hari ini?